Tipu daya Nyi Blorong. Di sebuah kerajaan yang subur dan makmur di pedalaman Jawa, hiduplah seorang raja yang dikenal karena kecintaannya pada seni dan keindahan. Raja ini adalah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, dan di bawah pemerintahannya, kerajaan tersebut berkembang pesat, menjadi pusat kebudayaan dan kemakmuran. Istana raja selalu dipenuhi dengan musik yang merdu dan tarian yang memukau, menciptakan suasana yang selalu hidup dan penuh kegembiraan. Di antara semua keindahan dan hiburan yang ada di istana, ada satu sosok yang selalu menjadi pusat perhatian, Nyi Ruti. Penari kerajaan yang terkenal dengan pesona dan kecantikannya yang luar biasa ini selalu berhasil memikat hati siapapun yang melihatnya. Gerakannya yang anggun dan lemah gemulai, serta senyumannya yang menawan, membuat semua mata tertuju padanya setiap kali ia menari. Pesona Nyi Ruti tidak hanya memikat para tamu dan penghuni istana, tetapi juga berhasil merebut hati sang raja. Hari demi hari, raja semakin terpesona oleh keanggunan dan kelembutan Nyi Ruti. Setiap kali Nyi Ruti menari, raja merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Hingga pada suatu malam yang penuh dengan cahaya bulan purnama, raja memutuskan untuk mengangkat Nyi Ruti sebagai selirnya. Pengangkatan Nyi Ruti sebagai selir raja dilakukan dengan upacara yang megah dan meriah. Seluruh istana didekorasi dengan bunga-bunga indah dan lampu-lampu yang gemerlap. Para tamu undangan datang dari berbagai penjuru kerajaan untuk menyaksikan momen bersejarah itu. Raja sendiri memberikan pidato yang menyentuh hati, memuji kecantikan dan keanggunan Nyi Ruti yang telah membawa kebahagiaan ke dalam hidupnya. Namun, kebahagiaan itu tidak dirasakan oleh semua orang di istana. Permaisuri, yang selama ini menjadi pusat perhatian dan kasih sayang raja, merasakan kecemburuan yang mendalam. Kecantikan dan pesona Nyi Ruti telah menggeser posisinya di hati sang raja. Permaisuri yang biasanya tenang dan anggun, kini merasa terancam dan dipenuhi dengan rasa iri. Setiap kali melihat raja menghabiskan waktu bersama Nyi Ruti, hati permaisuri dipenuhi dengan amarah dan kesedihan. Ia melihat bagaimana raja memandang Nyi Ruti dengan mata yang penuh cinta dan kekaguman, sesuatu yang dulu hanya diperuntukkan bagi dirinya. Permaisuri pun mulai merencanakan cara untuk merebut kembali perhatian raja, meskipun rasa irinya semakin membakar hatinya. Sementara itu, Nyi Ruti terus menari dan menghibur sang raja dengan segala pesonanya. Ia menjadi sosok yang tak tergantikan di istana, mengisi hari-hari raja dengan keindahan dan kegembiraan. Namun, di balik senyumannya yang menawan dan gerakannya yang anggun, tersembunyi rahasia yang belum diketahui oleh siapapun di istana. Setelah pengangkatan Nyi Ruti sebagai selir, kehidupan di istana yang sebelumnya damai mulai berubah. Kejadian-kejadian aneh dan misterius mulai menghantui setiap sudut istana, menyelimuti para penghuni dengan ketakutan yang tak terjelaskan. Malam pertama setelah Nyi Ruti resmi menjadi selir, suara-suara aneh mulai terdengar di istana. Para penjaga melaporkan suara desis yang menyeramkan dan bisikan-bisikan tak jelas yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Tak lama kemudian, prajurit-prajurit yang ditugaskan untuk berjaga di sekitar kamar Nyi Ruti mulai menghilang satu persatu. Awalnya, hilangnya mereka dianggap sebagai ketidakpatuhan atau pelarian, tetapi jumlah yang hilang semakin banyak, dan para penjaga yang masih ada mulai ketakutan. Setiap malam, setelah Nyi Ruti menari untuk menghibur raja, selalu ada seorang prajurit yang tidak kembali. Permaisuri, yang sudah dipenuhi rasa iri dan cemburu, semakin gelisah melihat keadaan ini. Ia mulai curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Nyi Ruti. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh, meskipun rasa irinya membuatnya sulit untuk berpikir jernih. Permaisuri mengamati Nyi Ruti dengan seksama, berharap menemukan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Permaisuri melihat Nyi Ruti keluar dari kamarnya dengan langkah yang sangat hati-hati. Ia mengikutinya secara diam-diam, berusaha untuk tidak membuat suara sedikit pun. Nyi Ruti menuju ke taman istana yang sepi dan gelap, tempat yang jarang dikunjungi pada malam hari. Permaisuri menyaksikan dengan ngeri ketika Nyi Ruti mulai bertransformasi. Tubuhnya yang anggun berubah menjadi sosok yang mengerikan, setengah manusia dan setengah ular. Nyi Ruti sebenarnya adalah Nyi Blorong, siluman ular yang menyamar untuk mencari korban. Permaisuri segera kembali ke kamarnya, gemetar ketakutan. Ia tahu bahwa ia harus memberitahu raja tentang apa yang telah dilihatnya,
Tetapi ia juga tahu bahwa raja sangat terpesona oleh Nyi Ruti dan mungkin tidak akan mempercayainya. Dengan penuh kebingungan, permaisuri berdoa agar raja melihat kebenaran sebelum semuanya terlambat. Pada malam berikutnya, raja meminta Nyi Ruti untuk menari di depan tamu-tamu istana. Penampilannya sangat memukau, gerakannya menghipnotis semua orang yang menyaksikannya. Namun, setelah pertunjukan usai, kejadian aneh kembali terjadi. Beberapa prajurit yang menjaga istana tidak ditemukan keesokan harinya. Ketakutan mulai menyelimuti seluruh istana, dan desas-desus tentang hilangnya prajurit-prajurit semakin meresahkan. Permaisuri akhirnya memberanikan diri untuk berbicara kepada raja tentang apa yang telah dilihatnya. Awalnya, raja tidak mempercayai cerita permaisuri, menganggapnya sebagai hasil dari kecemburuan semata. Namun, ketika semakin banyak prajurit yang hilang, raja mulai merasa ada sesuatu yang salah. Ia memutuskan untuk mengamati Nyi Ruti sendiri, meskipun hatinya masih dipenuhi kekaguman terhadapnya. Pada malam suatu, raja memutuskan untuk mengungkap kebenaran tentang Nyi Ruti dengan matanya sendiri. Meskipun hatinya masih dipenuhi oleh kekaguman dan cinta terhadap penari yang memesona itu, ia tidak bisa mengabaikan firasat buruk yang semakin kuat. Malam itu, raja bersembunyi di balik pepohonan taman istana, mengamati setiap gerakan Nyi Ruti dengan penuh kewaspadaan. Seperti biasa, Nyi Ruti keluar dari kamarnya dengan langkah anggun. Namun, kali ini, raja melihat sesuatu yang berbeda. Cahaya bulan purnama yang terang memperlihatkan bayangan Nyi Ruti yang mulai berubah bentuk. Tubuhnya yang ramping dan indah perlahan-lahan memanjang, kulitnya bersisik seperti ular, dan wajahnya berubah menjadi wajah makhluk yang menakutkan. Nyi Ruti, yang selama ini dikenal raja sebagai penari yang menawan, berubah menjadi sosok siluman ular, Nyi Blorong. Raja merasa kengerian yang luar biasa melihat transformasi tersebut. Ia berusaha tetap tenang, namun jantungnya berdetak kencang. Nyi Blorong mulai melakukan ritualnya, mengeluarkan suara desis yang menakutkan sambil memanggil roh-roh gelap untuk menyerap energi dari prajurit-prajurit yang telah ia hilangkan. Tiba-tiba, Nyi Blorong berhenti dan berbalik. Ia menyadari bahwa ada yang mengamatinya. Mata ular yang tajam menatap lurus ke arah raja yang bersembunyi. Dengan kecepatan yang tak terbayangkan, Nyi Blorong melesat menuju raja. Raja mencoba melarikan diri, namun kekuatan Nyi Blorong terlalu besar. Dalam hitungan detik, Nyi Blorong sudah berada di hadapannya, menatapnya dengan tatapan dingin dan penuh kebencian. "Akhirnya kau tahu siapa aku sebenarnya, Raja," desis Nyi Blorong dengan suara yang menggema dalam kegelapan. "Namun sayangnya, pengetahuanmu ini akan menjadi akhir dari hidupmu." Raja berusaha melawan, tetapi kekuatan Nyi Blorong terlalu besar. Dengan satu gerakan cepat, Nyi Blorong melilitkan tubuh ular besarnya di sekitar tubuh raja, menghimpitnya dengan kekuatan yang mematikan. Raja merasakan nyawanya perlahan-lahan menghilang, sesak napas dan ketakutan memenuhi pikirannya. Dengan kekuatan terakhirnya, raja memandang Nyi Blorong, berharap melihat sedikit belas kasih di matanya. Namun, yang ia temukan hanyalah kekejaman dan kebencian. Nyi Blorong mengeratkan lilitannya, dan dalam sekejap, raja pun tak bernyawa. Tubuh raja yang tak bernyawa jatuh ke tanah, meninggalkan istana dalam kegelapan dan kesedihan yang mendalam. Nyi Blorong, yang kini telah menghisap energi dari raja, semakin kuat dan menghilang ke dalam bayangan malam, meninggalkan istana yang hancur dan kehilangan pemimpinnya. Kisah tragis tentang raja dan Nyi Ruti, penari yang berubah menjadi siluman ular, menjadi legenda yang dikenang sepanjang masa. Istana yang dulu gemerlap dengan kebahagiaan dan kegembiraan kini menjadi tempat yang sunyi dan penuh duka. Para penghuni istana meratapi kepergian raja mereka, menyadari bahwa di balik keindahan dan pesona, terkadang tersembunyi kegelapan yang mematikan. Dan demikianlah, cerita tentang Nyi Ruti dan raja menjadi pelajaran bagi semua orang tentang bahaya mempercayai kecantikan yang hanya tampak di permukaan, mengingatkan mereka untuk selalu berhati-hati terhadap apa yang tersembunyi di balik keindahan.